itu sebenarnya sewa beli. Ketidakbolehannya karena ada dua akad dalam satu akad, yaitu akad beli dan akad sewa. Misalnya apa? Motor seharga 20 juta rupiah dibeli dengan mencicil. Ketika cicilannya macet dan hanya lancar sampai bulan ke-6, maka motor ditarik oleh penjual dan pembeli dianggap membayar sewa motor selama 6 bulan. Nah, akad sewa beli semacam ini alias leasing semacam ini haram hukumnya. Praktek-praktek semacam ini biasanya meningkat pesat, biasanya menjelang lebaran. Nah, kan orang kepingin lihat punya motor baru. Nah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW melarang ya dua akad dalam satu akad ini. Dalam sebuah sabdanya, naha an-nabiyyu an safqataini fi safqatin, ya. Rasulullah melarang an safqataini, dua akad fi safqatin, dalam satu akad. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau akad itu ya satu-satu, ya. Akad pertama selesai dulu baru akad kedua diselesaikan, akad ketiga selesai gitu. Jadi jangan satu akad itu isinya dua akad. Jadi saya leasing kan sewa beli. Ini gimana nih? Beli apa sewa? Sewa apa beli? Harusnya kan kalau sewa ya sewa, kalau beli ya beli. Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran akad ini, saya menyarankan bagi pembeli, jika Anda punya uang untuk membeli cash, maka belilah cash. Jangan mencicil. Jika Anda tidak sanggup membeli dengan cash, namun punya kesanggupan untuk mencicil hingga akhir cicilan, maka belilah dengan akad pembayaran kredit. Jika mencicil juga tidak sanggup, jangan paksakan beli motor yang baru misalnya. Beli saja sepeda, sepeda pancal atau motor bekas kan gitu ya. Harga sepeda insya Allah jauh lebih murah dibandingkan sepeda motor. Lebih baik kita itu naik sepeda dengan hati tenang daripada kita itu pusing, stres, kepikiran ngejar cicilan motor, dan besar kemungkinan kita akan terjerumus dalam penyalahan akad. Gitu. Ini bagi yang mau membeli. Bagi penjual, cobalah untuk senang ketika kita mampu melakukan akad yang selamat, yang syar'i. Jika pembeli ingin membeli cash, layanilah cash. Jangan pembeli itu didorong-dorong untuk membeli dengan cara kredit hanya karena keuntungan yang akan Anda dapat itu menjadi lebih besar. Jika pembeli ingin membeli kredit, telitilah terlebih dahulu pembeli Anda itu apakah ia akan mampu melunasi kreditnya atau tidak. Jika setelah meneliti penghasilannya Anda menduga kuat pembeli akan mampu melunasi cicilannya, maka bertransaksilah dengan akad jual beli kredit. Jika Anda melihat calon pembeli tadi tidak akan mampu melunasi cicilannya, sarankan dia untuk membeli motor yang lebih murah, misalnya motor bekas atau sepeda pancal. Jangan jerumuskan dia pada akad sewa beli alias leasing. Nah, jika Anda sengaja melakukannya, maka Anda berdosa di sisi Allah walaupun Anda merasa beruntung. Harta yang Anda dapatkan dengan akad sewa beli bukanlah harta yang sah milik Anda dan haram Anda manfaatkan untuk keperluan apapun. Oleh karena itu, buat para penjual, jadilah penjual yang baik, dan buat para pembeli, jadilah pembeli yang baik, sehingga jual beli Anda itu selamat agar hidup Anda penuh berkah. Iya, demikian tadi penjelasan Ustadz Umar, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Pendengar yang budiman, lalu bagaimana hukumnya jual beli mayat, serta bagaimana sih bentuk muamalat dalam Islam? Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes pelukan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah akan menjadi saksi pengorbanan. Allahu ghayatuna ar-rasul
samudra kehidupan. Kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan. Tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluhan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah dan menjadi saksi pengorbanan. Allahu ayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya Harun Kurniawan dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Voice of Islam. Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari 0856 sekian. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana hukum jual beli mayat untuk praktek anatomi di Fakultas Kedokteran? Sukron. Wah, ini bagaimana nih Ustaz? Jual beli mayat nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harun dan pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya dari yang bertanya tentang jual beli mayat ini ya. Begini, tubuh manusia yang meninggal atau mayat itu tidak ada yang berhak memilikinya. Jangankan negara atau ahlu waris si mayat pun itu sudah tidak berhak memiliki tubuhnya. Yang diwariskan dari si mayat kepada ahli warisnya itu terbatas pada harta benda saja. Sementara tubuh si mayat itu tidak diwariskan. Karena mayat itu tidak ada yang berhak memilikinya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, karena syarat jual beli itu kan yang menjual harus yang memiliki. Nah, praktek anatomi di Fakultas Kedokteran itu biasanya menjadikan mayat manusia sebagai objek penelitian dan pembelajaran dengan cara membelahnya. Dalam pandangan Islam, praktek semacam ini tidak diperkenankan. Rasulullah Muhammad SAW melarang menyakiti tubuh mayat melalui sabda beliau, kasaro azmul mayyiti kakasrihi hayyan.